sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Baru saja kita menyaksikan satu video singkat yang menceritakan pola pikir dari masyarakat kekinian yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu di Go Healthy kami berharap Anda penonton kami yang setia dan juga pikirannya dewasa, bijaksana dan terbuka sehingga menempatkan kesehatan pada prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu izinkan kami Go Healthy bersama saya Edwin Lau untuk memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, seru sekali. Langsung saja kita mulai. Saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan. Pasti sudah kenal. Di sini ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Aduh, seger-seger cantik-cantik. Dan ada satu lagi ibu cantik di sebelah saya ini. Mari kita sambut. Ibu Ana, apa kabar Ibu Ana? Salam sehat, selamat datang di Go Healthy Ibu. Salam sehat. Silakan duduk, terima kasih Ibu. Nah, Ibu Ana ini lama sekali di Dubai. Belasan tahun Ibu ya. Ya, betul. Apa rasanya tinggal di situ dan apakah susah hidup sehat di Dubai? Hidup sehat di Dubai itu tergantung kita. Kita mau memilih sehat dengan pola hidup sehat, makanan sehat, dan apa yang akan kita lakukan kerjakan. Silakan sapa dulu, mungkin ada keluarga, teman-teman, anak yang sedang menonton. Silakan Ibu disapa mereka. Hai saudara-saudara, anak saya tercinta Raka dan Rehan serta suami saya yang sedang bekerja mungkin dengan Kasmani dan saudara-saudara di Cempaka Putih atau di Banjarmasin. Semoga kita sehat semuanya dengan tidak lupa selalu menggunakan teknologi laser, makanan yang sehat dan pola hidup sehat. Salam sehat. Yes, itu dia luar biasa. Pemirsa, langsung saja kita kenalan siapa Ibu Ana ini, apa saja aktivitasnya. Mari kita saksikan. Adiana Barito. Ia merasa sangat bersyukur di usianya yang sudah 57 tahun ini, dirinya masih bisa tetap sehat berdasarkan hasil cek kesehatan. Ia menduga mungkin hal ini karena kebiasaannya dalam berolahraga. Bahkan, untuk bepergian saja, Adiana lebih sering menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Selain itu, sebagai orang yang aktif di bidang tata boga, Adiana menjadi lebih paham tentang makanan apa saja yang baik untuk tubuhnya. Namun, sekali-kalinya ia mengkonsumsi makanan secara sembarangan. Gula darahnya bisa berisiko naik, sebab
ia memiliki faktor riwayat diabetes dari keluarganya. Gula darah saya nggak terlalu tinggi seperti ibu dan almarhum ibu saya dan abang dan kakak saya. Kisaran gula darah saya sekitar 200. Maka dari itu, kini Adiana menjadi lebih ketat dalam mengatur pola hidup. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Sampai saat ini dengan usia saya saat ini semoga berkelanjutan, badan saya sehat, peredaran saya lancar, dan aktivitas yang banyak ini jadi tetap bersemangat. Gunakanlah teknologi laser. Sebelum kita ngobrol, kita main dulu Bu ya. Benar salah, ini dia pernyataannya. Bahwa mengkonsumsi makanan manis dapat menimbulkan rasa mual. Benar. Kenapa benar Ibu? Mungkin karena terlalu banyak glukosa dalam darah, jadi menimbulkan gula darah tinggi, jadi ke perut juga ke pencernaan terganggu. Oh begitu, ini mengalami atau bagaimana Ibu? Mengalami saya. Rasa mualnya kayak mau muntah begitu? Iya betul. Oke. Jadi jawaban Ibu Ana sudah tepat. Jadi begini ya pemirsa di rumah, hubungan antara makanan dan minuman manis, saya sebutnya adalah mamin ya. Mamin manis dengan rasa mual, ini memang hubungannya kompleks. Hal tersebut dapat terjadi karena pertama, mamin manis ya ini kan tinggi gula. Ketika masuk ke saluran pencernaan, dia akan menyebabkan saluran pencernaan secara berlebih memproduksi gas. Akhirnya menimbulkan rasa kembung, begar, rasanya mual, enek, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah setuju juga dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ana bahwa ketika kita mamin manis secara berlebih, nantinya apa yang terjadi? Terjadi lonjakan gula darah. Lonjakan gula darah ini tentunya dapat menimbulkan respon mual. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya yang kita khawatirkan bukan rasa mualnya pemirsa di rumah. Ingat, mamin manis secara berlebih nantinya dapat berujung ke hal-hal yang kronis. Si manis berujung kronis. Apa yang terjadi? Peningkatan berat badan, obesitas, obesitas sentral, sindroma metabolik, diabetes, hipertensi, bahkan bisa beresiko terjadinya penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang masih hobi manis, yuk di stop yuk dari sekarang. Bahwa mengkonsumsi makanan manis dapat menimbulkan rasa mual. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Ibu Ana, benar jawabannya. Langsung saya tanya Ibu, kerja di dunia dapur, kerja ke Dubai sebagai ekspat. Apa tantangannya untuk bisa hidup tetap sehat? Kita harus pandai-pandai memilih makanan, mengkonsumsi sesuai dengan usia kita, jangan berlebih, jangan kekurangan, dan harus sesuai dengan kebutuhan intake yang kita dapatkan. Dan juga jangan lupa, hidup sehat itu diawali dengan pikiran yang positif. Pola pikir ya? Pola pikir yang positif. Oke, apa yang membuat Ibu langsung take action menggunakan teknologi ini Ibu? Teknologi laser itu kan memfasilitasi untuk peredaran darah kita. Nah, saya sadar semakin usia kita tua, kalau kita tidak menggunakan hal-hal yang bagus untuk peredaran darah, nanti peredaran darah lancar kan bagus. Kalau peredaran darah itu terblok, kita bisa nanti sakit yang darah tinggi, stroke, atau apapun. Karena mengingat kalau udah sakit, kita malah repot. Jadi sebelum sakit, kita mencegahnya dengan menggunakan alat teknologi laser ini. Apa yang Ibu rasakan manfaat dari teknologi laser ini? Manfaat dari teknologi laser berasa pagi itu kalau kita tidur pules ya, terus bangun seger. Bangun seger. Karena peredaran darah itu lancar, jadi nggak ada blok-blok sakit lah, pegel-pegel segala macam. Jadi saya sarankan anak-anak ataupun orang yang udah mulai merasakan lelah letih, gunakan teknologi laser untuk kesehatan yang prima. Terakhir cek kesehatan kapan Bu? Saya cek kesehatan seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Nah, saya mau tahu nih hasil-hasilnya gimana? Tensinya ada di angka berapa? Tensi saya karena saya sering menggunakan sepeda dan jalan kaki 120/85. Bagus, tensinya bagus. Gula darahnya Bu ada di angka Gula berapa? darah antara 120-an. Oke, bagus. Dan ini yang Ibu takutkan ya, betul ya? Betul. Mengingat ada riwayat keturunan ya dari mama. Iya. Oke, kolesterolnya ada di angka berapa? Kolesterol di bawah 200. Bagus.
Asam urat? Asam urat 5. 5. Wah, Oke, bagus bagus. semua. Berarti dari hasil pemeriksaan kesehatannya pun memang semuanya dalam keadaan baik ya Bu ya. Normal, ya. Dan sebelum-sebelumnya itu memang rutin melakukan medical check up. Rutin ya. Oke, bagus nih, boleh dicontoh nih pemirsa di Ya, rumah. jadi kalau kita lihat tadi kenapa Bu Yana merasa menjadi lebih punya tenaga. Nah, saya ingin katakan apa yang kita makan dari makanan itu akan menghasilkan glukosa dan akan menghasilkan kolesterol dan akan menghasilkan asam lemak. 3 zat ini adalah sumber tenaga di tubuh kita. Tetapi belum tentu dia menghasilkan tenaga yang sesungguhnya. Oleh karena itu dengan penggunaan teknologi laser, semua zat tadi dibawa ke mitokondria. Di situ akan diproses, diubah menjadi ATP. ATP itu adalah energi berdensitas tinggi yang siap kemudian memberikan tenaga pada tubuh kita ketika beraktivitas. Itulah yang terjadi pada Bu Yana, sehingga ketika rajin menggunakan teknologi laser, beliau ini selalu merasa punya tenaga, merasa lebih segar. Ya, nah kemudian juga kita bisa lihat bahwa teknologi laser juga menghasilkan nitrat oxide yang kemudian bisa membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar dan lebih elastis. Untuk pemirsa yang punya resiko sama dengan Ibu Yana yang sudah usianya di atas 50, sudah menopause, itu memang harus rajin menggunakan teknologi laser dengan merubah gaya hidup sehatnya, karena resiko untuk terjadinya masalah di pembuluh darah itu tinggi. Jadi oleh karena itu segera gunakan teknologi laser. Nah, apa sih yang bisa terjadi kalau misalkan ketika wanita memasuki masa menopause diimbangi dengan kolesterol yang tidak terkendali, gula darah yang tidak terkendali, tensinya tidak terkendali, ini waspada. Bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Inilah cikal bakal dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke maupun gagal ginjal. Tuh terbentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, trombus ini nggak boleh sampai terjadi pemirsa di rumah. Ketika dia terjadi, timbullah komplikasi. Oleh sebab itu kita perlu menggunakan teknologi laser agar gumpalan darah ini tidak terbentuk dan nantinya dapat terurai. Ketika terurai, aliran darah menjadi lebih lancar. Sel-sel darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi, oksigen, ini bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Makanya gak heran kita lihat Bu Ana di usia 57 tahun. Sudah menopause, tapi semuanya dalam keadaan terkendali ya Bu ya. Dan ini semua berkat menerapkan gaya hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Yuk ikutin juga seperti Bu Ana. Kesehatan nomor 1, kita menjadi jaminan utama supaya hidup kita lebih berkualitas. Caranya bagaimana? Maksimalkan teknologi zaman now, yaitu teknologi laser, namanya dokter laser atau laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser atau laser ini sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu banyak sekali kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga, dapatkan dokter laser atau laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.